Ya. Insya Allah kajian hari ini diadakan 2 sesi. Sesi pertama saat ini bersama Ustazah Halidah Kuddah, Hafizahullah Ta'ala, dan sesi kedua bersama Teh Inayah Roza di jam 1 siang nanti. Di sesi pertama ini insya Allah kita akan menyimak materi dari Ustazah Halidah Kuddah, Hafizahullah, dengan tema kiat-kiat memantapkan hati dan keimanan dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Materi ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya ya, Ummahat. Bagi Antuna yang belum menyimak materi sebelumnya, bisa nanti menyimak di YouTube. YouTube linknya sudah tercantum di grup WhatsApp Rodatus Salihat. Nanti insya Allah akan kami pin up ulang agar memudahkan Antuna semua. Baik, mari kita fokuskan diri kita dan hati kita untuk menyimak materi hari ini. Jaga mic dan video untuk selalu dimatikan, kecuali nanti ketika di sesi tanya jawab. Oh ya, izin untuk mengingatkan kajian hari ini Ummahat bisa men-share catatan dan jangan lupa untuk post di Instagram Story, lalu tag akun Rodatus Salihat dan juga Ustazah Halidah Kuddah. Insya Allah nanti akan ada special gift dari Rodatus Salihat. Tayyib, kepada Ustazah kami persilahkan. Tafadhali maskura. Naam, jazakallah. Apakah suara Anda sudah terdengar? Terdengar, Ustazah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukunna ummahati fillah? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hari ini kita berkumpul kembali dalam taman-taman surga Allah Azza wa Jalla dalam kajian spesial Ramadan yang diadakan oleh Rodatus Shalihat dengan tema kiat-kiat memantapkan hati dan keimanan dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sebelumnya, ahlan wa sahlan bagi Antuna yang baru bergabung, yang baru hadir untuk kajian hari ini. Sebetulnya kajian hari ini adalah lanjutan dari kajian yang pekan lalu. Ya, kita sedang membahas tentang kitab Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi, karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materinya, ya, terkait materi hari ini, ya. Silahkan dengarkan dengan penuh kerendahan hati, ya. Fokuskan diri kita, ikhlaskan hati kita untuk mendapatkan ilmu Allah Azza wa Jal dan mentadabburinya.
Insya Allah semoga bisa dijadikan amal perbuatan. Baik. Untuk menaikkan, ya, memantapkan hati, menguatkan keimanan kita, maka yang diperlukan selanjutnya, ya, adalah mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Jadi ini termasuk dari ikhtiar kita untuk meningkatkan keimanan. Nah, apa faidah-faidah ketika kita mengenal Asmaul Husna, ya, nama-nama Allah yang indah ini, ya. Jadi nama-nama Allah Azza wa Jal, ya, dan sifat-sifatnya ini terdapat dalam Al-Qur'an was Sunnah. Dan ini menunjukkan bahwa Allah, ya, secara mutlak dari berbagai segi merupakan pintu ilmu yang paling utama dalam bertambahnya keimanan. Jadi fokusnya itu, puncak keilmuan itu untuk menambah keimanan adalah kita menyibukkan diri untuk mengetahui tentang Allah, memahami tentang Allah, dan mempelajarinya secara sempurna. Dan ini memiliki faedah atau manfaat, ya, yang banyak dan sangat agung. Dan di antara dari faedah-faedah itu adalah ketika kita memahami Asmaul Husna, yang pertama adalah ilmu tauhid, ya. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid apa? Asmaus sifat. Nah, ini merupakan ilmu yang paling mulia dan paling agung. Ya, jadi ketika kita menyibukkan diri untuk memahami asmaus sifat dan mempelajarinya, mengandung arti bahwa di sini kita mencari sesuatu yang paling tinggi, mencari sesuatu yang paling mulia, ya, dan mendapatkan sesuatu yang paling mulia juga. Jadi ketika hidup kita ini disibukkan kita untuk mengetahui tentang asma sifat Allah Azza wa Jalla, maka kita sedang menyibukkan diri dengan sesuatu yang paling mulia. Seperti itu. Kemudian yang kedua, faidah ketika kita mempelajari Asmaul Husna adalah ma'rifatullah. Kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita mengenal Allah Azza wa Jalla, akan timbul dalam hati kita ini kecintaan, ya, mahabbah. Kemudian apa? Rasa takut, ya, khauf. Kemudian pengharapan, ya, roja, dan keikhlasan beramal untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah kunci dari ibadah. Perasaan-perasaan ini adalah kunci dari ibadah dan merupakan kunci dari kebahagiaan seorang hamba. Maka tidak ada jalan lain untuk mengenal Allah selain kita mengenal Allah dari sifat-sifatnya dan nama-namanya, serta kita memahami makna-makna dari nama-nama tersebut. Kemudian yang ketiga, manfaat dari kita belajar tentang Asmaul Husna adalah kita tahu tujuan Allah menciptakan makhluk. Ya, tujuan Allah menciptakan makhluk adalah agar mereka apa? Mengenal dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, menyibukkan diri dengan ini, ya, kita mengetahui tentang penciptaan Allah, maka di sini kita mengetahui dan menyibukkan diri untuk tujuan penciptaan kita, para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita meninggalkan atau mengabaikan hal ini, maka kita sedang mengabaikan tujuan dari penciptaan kita. Jadi seburuk-buruknya seorang hamba, ya, ketika dia tidak mengenal Rabb-nya, dia tidak mengetahui tentang Allah. Padahal Allah, nikmat Allah Azza wa Jal, dilimpahkan kepada seorang hamba tersebut terus-menerus. Ya, dan karunia-Nya sangat melimpah dari semua sisi. Nah, ini jadi perlu sekali, ya, kita mempelajari tentang hal ini, tentang mengapa Allah menciptakan kita, ya.
sibukkan diri kita untuk mengenal Allah lebih dekat melalui Asmaul Husna dan mengamalkannya dalam doa-doa kita. Kemudian yang keempat, manfaat dari kita belajar Asmaul Husna adalah salah satu dari rukun iman. Ya, karena Asmaul Husna itu salah satu dari rukun iman. Bahkan rukun iman yang paling mendasar dan pertama, ya, yaitu apa? Beriman kepada Allah. Nah, ini merupakan materi yang sangat penting, Ummahat. Ya, jadi ketika kita bilang tu'mina billah, itu tidak cukup hanya kita berkata aku beriman kepada Allah, tapi kita nggak kenal sama Rob kita. Karena hakikat dari keimanan itu ketika kita mengetahui apa yang diimani dan berusaha keras untuk mengenal nama-namanya. Dan juga sifat-sifat dari Rob kita. Sampai kita mencapai derajat yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Maka derajat keimanan seseorang ini ditentukan oleh apa? Sejauh mana dia mengenal Robnya. Jadi derajat keimanan seseorang itu diketahui dari sejauh mana dia mengenal Allah, mengenal penciptanya. Jadi sebagai seorang hamba. Maka semakin dia mengenal Robnya, semakin dia mengenal Allah Azza wa Jalla, maka semakin bertambah juga keimanan dia. Dan ketika keimanan itu berkurang, maka berarti dia sedang meninggalkan keilmuan tentang mengenal Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Jadi jalan yang paling dekat untuk ma'rifatullah, ya, mengenal Allah adalah dengan merenungi sifat-sifat dan nama-namanya subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ya, mengenal Allah Ta'ala, ya, adalah dasar dari segala sesuatu. Jadi kita sebagai seorang mukmin, ya, ketika kita mengatakan kita mengenal Allah Azza wa Jalla, maka akan terbukti dari apa? Perbuatan dan sifat-sifat kita. Seperti itu. Kenapa? Sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah itu kita yakini sebagai landasan, ya, dan kita lakukan sebagai hukum. Jadi orang itu ketika dia mukmin, dia tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan tuntutan makna yang terkandung di dalam nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak ceroboh, ya, berjalan di muka bumi ini tidak ceroboh. Jadi ada panduannya, yaitu nama dan sifat-sifat Allah tadi. Dan perbuatan orang yang mengenal Allah, mengenal namanya, mengenal sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala, maka dia akan jauh dari kata penyimpangan. Jadi dia akan adil, dia tahu keutamaan-keutamaan, dan dia tahu tentang hikmah-hikmah dari nama-nama dan sifat Allah. Seperti itu, ya. Nah, dari faedah yang kita pelajari tadi, ya, yang sudah kita bahas, ya, maka di sini kita mengetahui bahwa ketika kita belajar tentang Asmaul Husna, ya, akan membuahkan hasil yang berupa ubudiyah atau penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa? Ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sini, ya, sifat penghambaan yang muncul dalam diri seseorang, ya, ini pengaruh dari mengenal nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi dari konsekuensi kita mengetahui tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla dan perwujudan dari apa? Ma'rifah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan semua sifat penghambaan ini mencangkup segala macam peribadahan yang dilakukan oleh hati kita dan perbuatan oleh anggota badan kita. Seperti itu. Kemudian contoh dari pengaruh, ya, keyakinan dari Asmaul Husna ini
jika kita sebagai seorang hamba mempelajarinya, contohnya, jika kita meyakini bahwa hanya Allah yang memberikan mudarat dan manfaat, ya, maka kita harus juga yakin apa? Allah yang maha memberi dan menahan. Kemudian kita harus yakin juga Allah yang maha menciptakan dan yang memberi rizki. Kemudian kita harus yakin bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dan keyakinan-keyakinan ini akan terlihat membuahkan hasil secara lahiriah maupun batiniah. Ya. Kalau secara batiniah, yang pasti kita memiliki sikap tunduk terhadap Allah Azza wa Jal, menghamba kepada Allah Azza wa Jal, dan makin bertawakal kepada Allah. Baik. Kalau dari sisi zahiriyah, dari sisi yang nampak, maka akan terlihat dari ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui dan mempelajari Asmaul Husna, maka harus diiringi dengan pengamalan. Ya, ini yang akan menguatkan keimanan kita. Dan ketika kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jal adalah maha mendengar, kemudian Allah Azza wa Jal adalah maha melihat, kemudian maha mengetahui, ya. Jadi tidak ada yang samar bagi Allah Azza wa Jal, seberat zarrah pun di langit maupun di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi, bahkan yang lebih tersembunyi. Dan Allah Azza wa Jal mengetahui khianat dari mata kita dan apa-apa yang disembunyikan di dalam hati kita. Maka keyakinan-keyakinan seperti ini akan membuahkan hasil berupa sikap menjaga lisan, sikap menjaga anggota badan kita, dan sikap menjaga getaran-getaran hati kita dari segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ketika kita mengimani Asmaul Husna ini, maka dia akan menjadikan seluruh anggota tubuh kita ini terkait kepada segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu bernilai ibadah. Seperti itu. Dan jika ketika kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla adalah yang maha kaya, maha mulia, maha pengasih, kemudian luas kebaikan Allah, maka keyakinan ini, ummahati fillah, akan menimbulkan dalam hati kita itu rasa pengharapan yang sangat kuat. Dan pengharapan ini ya akan membuahkan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan secara lahiriah maupun batiniah tadi. Dan kita akan tumbuh rasa cinta terhadap Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu contoh-contoh dari ketika kita mengamalkan Asmaul Husna. Baik. Dan diriwayatkan dari yang secara sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Azza wa Jal memiliki 99 nama yang terdapat dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis. Dan barang siapa yang menghitungnya, maka hal itu merupakan sebab masuknya orang tersebut ke dalam surga Allah Azza wa Jal. Dalilnya adalah diriwayatkan dari dalam As-Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidatan. 100 kurang 1.
Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa menghitungnya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Jadi dimaksud menghitung di sini bukan hanya sekedar menghitung, bukan hanya sekedar menghafal. Karena orang fasik itu juga melakukan hal itu. Yang dimaksud adalah di sini adalah mengamalkan nama-nama tersebut. Jadi kita wajib memahami nama-nama tersebut, ya, memahami sifat-sifat tersebut, mengetahui makna yang terkandung dari sifat-sifat tersebut, dan mengambil manfaat secara sempurna dari nama-nama tersebut. Di sini, ya, Ibnul Qayyim rahimahullah ya menyebutkan 3 tingkatan dari penghitungan nama-nama Allah. 3 tingkatan dari penghitungan nama-nama Allah. Yang pertama adalah kita menghitung lafaz dan bilangannya. Ya, maksudnya kita ngafalin. Kemudian yang kedua, memahami makna dan hal yang ditunjuki oleh nama-nama dan sifat tersebut. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama tersebut. Dan ini mencangkup doa ibadah ataupun doa permohonan. Seperti itu. Jadi Ibnu Sa'di ya berkata ketika menjelaskan makna dari hadis Abu Hurairah, ya, makna al-ihsa tadi menghitung adalah barang siapa menghafalnya, memahami makna-maknanya, meyakininya, dan beribadah pada Allah dengannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Karena surga ini, ya, ummahati fillah, tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Jadi, al-ihsa tadi itu adalah sumber. Dan hal yang paling besar dalam menghasilkan keimanan, kekuatan, dan ketetapan dari keimanan tersebut adalah al-ihsa tadi. Jadi mengetahui nama-nama Allah ya, yang indah ini adalah dasar dari keimanan. Jadi kita bisa mengetahui kualitas keimanan kita, maka diukur dari al-ihsa tadi. Bagaimana kita menghitung nama-nama Allah Azza wa Jalla, mengamalkannya, ya, menghafalnya seperti itu, dan berdoa kepada Allah dengan nama-nama. Nah, di sini ya disebutkan bahwa orang-orang yang mengenal Allah melalui pengenalan yang seperti ini, maksudnya dengan al-ihsa tadi, dengan asmaul husna, maka dia akan menjadi manusia yang paling kuat keimanannya. Manusia yang paling banyak ibadahnya dan manusia yang paling banyak melakukan ketaatan. Dan mereka akan selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dan mereka akan merasa takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ya, dalam surah Fatir ayat 28. Jadi dijelaskan di sini makna dari ayat ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya sesungguhnya orang yang takut kepada Allah ya sehingga dia menjaga diri dari siksanya dengan taat kepadanya hanyalah para ulama. Jadi orang yang taat kepada Allah karena takut itu disebutnya para ulama. Karena mereka mengilmui. Mereka takut terhadap kekuasaan yang meliputi segala sesuatu yang dia kehendaki. Karena Allah Azza wa Jalla ini melakukan segala hal yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa melarangnya. Orang yang mengetahui kekuasaan Allah akan meyakini bahwa siksa Allah Azza wa Jalla
terhadap kemaksiatan itu benar-benar ada, ya, terhadap hamba-hambanya. Maka orang-orang tersebut, orang-orang yang beriman tadi akan benar-benar takut jika Allah menyiksa mereka. Seperti itu. Jadi itu makna dari innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi banyaknya ilmu itu bukan menjadi barometer orang tersebut adalah ulama. Ulama itu orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla karena ilmunya. Seperti itu. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa makna dari ayat ini adalah sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut adalah para ulama yang benar-benar mengenalnya, mengetahuinya, bahwa Allah Azza wa Jalla adalah yang maha agung, yang maha tahu, dan disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, serta nama-nama yang indah. Dan setiap kali pengenalan itu lebih sempurna, dan pengetahuannya lebih paripurna, maka rasa takutnya kepada Allah akan lebih besar dan lebih banyak. Ya, seperti itu, Maha. Jadi kiat meningkatkan keimanan itu salah satunya apa? Kita mempelajari tentang Asmaul Husna. Kita memahami makna-maknanya. Kita memakainya, mengamalkannya. Kemudian kita merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Kemudian, kesalahan dalam memahami Asmaul Husna. Ya, kesalahan dalam memahami Asmaul Husna. Jadi ada orang-orang yang salah dalam memahami Asmaul Husna ini. Ya, jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tersesat dalam mengenal Allah Azza wa Jalla. Dia makin jauh dari Rabb-nya. Dan dia selalu menyalahi apa aturan Allah Azza wa Jalla. Dan dia orang yang paling lemah pengetahuannya tentang Allah. Dan paling kecil rasa takutnya terhadap Allah. Jadi makin kita nggak kenal sama Rabb kita, Ummahat, maka kita makin bermudah-mudahan dalam bermaksiat. Makin bermudah-mudahan dalam melakukan dosa. Makin bermudah-mudahan dalam meninggalkan ibadah. Karena kita nggak tahu siapa Rabb kita. Itu. Ini kesalahan dalam memahami Asmaul Husna. Kemudian, ya, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, ya, ketika kita adalah orang yang salah dalam memahami Asmaul Husna, kita akan mendapatkan menjadi orang yang paling lemah pandangannya. Siapa dia? Adalah ahlul kalam. Ahlul kalam yang batil. Ahlul kalam yang tercela dan dicela oleh kaum salaf. Dan ini kenapa mereka tercela? Ya, ahlul kalam karena kebodohan mereka terhadap memaknai Asmaul Husna. Dan di kepala mereka banyak tertanam syubhat, ya, syahwat yang batil, apalagi di dalam hati mereka. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah juga mengatakan bahwa orang-orang awam itu lebih baik keadaannya daripada orang-orang ahlul kalam. Ya, jadi ketika kita merenungi orang-orang awam yang bodoh gitu ya, maksudnya dia nggak paham banyak hal tentang ilmu, tapi mereka itu lebih yakin tentang Allah Azza wa Jalla dibandingkan orang-orang yang mengaku bahwa mereka orang-orang berilmu tentang dunia yang akhirnya merubah-rubah nama Allah, yang akhirnya menyesatkan manusia, yang akhirnya orang-orang yang memahami Asmaul Husna dengan ra'yunya, dengan pikirannya, bukan berdasarkan pemahaman para salafus salih. Nah, ini orang-orang ahlul kalam.
Dan orang-orang awam itu biasanya mereka lebih apa? Lebih sempurna pandangannya, lebih kuat imannya, dan lebih berserah diri kepada Allah. Dan lebih tunduk kepada kebenaran. Karena mereka ngerasa mereka awam, mereka jahil, tapi mereka tidak murakab, mereka tidak mereka orang-orang yang mau diberikan ilmu. Jadi mereka imannya lebih kuat dibandingkan ahlul kalam. Sebaliknya, jika ahlul kalam, mereka itu merasa pintar. Bahkan sampai merasa pintarnya mereka merubah-rubah nama Allah. Mereka menolak nama-nama Allah. Mereka mensalah-artikan tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Jadi Ibnul Qayyim rahimahullah di sini memperingatkan kita untuk hati-hati dari bahaya syubhat ahlul kalam yang dapat merusak tauhid kita tentang asma wa sifat. Kemudian ya, kesimpulan dari Asmaul Husna ini ya, panjang sekali di sini. Anak akan bacakan sedikit. Jadi sesungguhnya ya, ketika hati kita ini menyaksikan Rabb Tabaraka wa Ta'ala, maka kita meyakini bahwa Rabb Tabaraka wa Ta'ala ini bersemayam di atas arsy. Berfirman dengan perintah dan larangannya. Kemudian melihat gerakan-gerakan alam atas dan bawah, seluruh alam. Kemudian Allah Azza wa Jal mengetahui jiwa dan fisik-fisik mereka. Allah Maha mendengar terhadap suara-suara mereka. Dan Allah Maha mengawasi terhadap isi hati dan rahasia-rahasia mereka. Urusan para raja ada di bawah pengawasan Allah Azza wa Jal. Turun dari sisi Allah Azza wa Jal dan naik kepada Allah Azza wa Jal. Dan kekuasaan Allah Azza wa Jal ada di hadapannya. Dia melaksanakan segala urusannya di seluruh kerajaan alam semesta ini. Seperti itu. Jadi dialah Allah Azza wa Jal yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, ya, memiliki sifat-sifat yang agung, dan Allah bersih dari segala aib. Allah bersih dari segala kekurangan. Dan Allah bersih dari persamaan dengan makhluk. Jangan samakan Khalik dengan makhluk. Pencipta dan yang diciptakan. Seperti itu. Ya. Kemudian, ya, setelah kita mempelajari tentang Asmaul Husna, maka untuk menguatkan iman kita perlu ya, dan sangat penting setelah kita mengenal Rabb, ya, Rabbul Izzati wal Jalalah ini, maka kita kembali ke keimanan yang selanjutnya, yaitu merenungi perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara sebab keimanan kita bertambah ketika kita merenungi perjalanan hidup beliau, menghayati segala macam ungkapan, ya, sifat-sifat baik, akhlak yang mulia, dan tabiat yang terpuji yang ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas wahyunya. Insyaallah, ya. Beliau adalah orang yang Allah percaya, ya, yang Khalik percaya, ya, atas wahyunya. Kemudian beliau ini adalah makhluk pilihan Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza wa Jal mengutus beliau ini ke muka bumi untuk apa? Membawa agama yang lurus dan manhaj yang benar. Kemudian Allah
mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai rahmatan lil alamin, imam untuk orang-orang yang bertakwa, dan sebagai hujjah untuk seluruh makhluk. Nah, di sini ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ketika terjadi kekosongan Rasul. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jalan yang paling lurus dan yang paling jelas. Dan Allah mewajibkan seluruh hamba untuk mentaatinya. Allah mewajibkan kita untuk memuliakannya, menghormatinya, mencintainya, kemudian melaksanakan hak-haknya, hak-hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ya telah menutup seluruh jalan menuju surga dan tidak dibukakan untuk seorang pun kecuali melalui jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada pilihan lain, Ummahat. Kalau kita pengen masuk surga, maka tempuhlah jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Azza wa Jalla telah melapangkan dada beliau, kemudian mengangkat derajatnya, kemudian menghilangkan kesalahannya, dan menghinakan orang-orang yang menyalahi perintahnya. Jadi tidak ada jalan bagi seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ini kecuali dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mentaatinya, dan kita berjalan di atas manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kunci kebahagiaan dunia wal akhirah. Kemudian bagaimana dengan perumpamaan orang-orang yang tidak merenungi sirah nabawiyah ini? Maka di sini kita bisa melihat, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ya, sirah nabawiyah ini adalah kebutuhan mendesak bagi seluruh hamba untuk mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala apapun ajaran yang dibawa oleh beliau. Dan ini, kebutuhan ini adalah kebutuhan di atas seluruh kebutuhan kita. Ya, baik makan, minum, dan seterusnya. Jadi ketika kita belajar tentang Rasulullah, ini kebutuhan yang sangat urgent untuk menyelamatkan diri kita. Ya, seperti itu. Karena kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah, keberuntungan di dunia wal akhirah, kecuali kita berjalan di atas bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi ketika kita ingin mengetahui sesuatu yang baik dan ingin mengetahui sesuatu yang jelek, yang buruk, ya secara terperinci, ya kita butuh ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keridhaan Allah, ya, ketika kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka kita harus melewati jalan mereka. Ya, seperti itu. Jadi Rasul-Rasul ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah timbangan di dalam kehidupan kita. Jadi perkataan mereka, perbuatan mereka, akhlak mereka, ini menimbang semua perbuatan, akhlak, dan perkataan seluruh manusia. Jadi kalau kita mau nimbang diri kita, ya lihat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana perkataan kita, bagaimana perkataan beliau, bagaimana perbuatan kita, bagaimana perbuatan beliau, dan seterusnya. Begitu cara kita muhasabah, memperbaiki diri kita. Dan dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ini akan berada di atas petunjuk dan bisa dibedakan bahwa kita ada di jalan yang lurus, bukan di atas kesesatan. Seperti itu.
Dan kebutuhan kita mempelajari tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini lebih besar dari kebutuhan badan terhadap ruh, dari kebutuhan mata terhadap cahaya, dan dari kebutuhan ruh terhadap kehidupannya. Jadi kebutuhan Rasul nih tentang keilmuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini di atas segalanya. Seperti itu. Ya. Baik. Karena di sini ya Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, dasar utama sebuah landasan adalah ilmu. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah mempelajari perjalanan hidup Rasul dan para sahabatnya. Maka barang siapa merenungi, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kita renungi ya, ini biasa ayat sudah kita biasa dengar, tapi mungkin kita belum merenunginya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ya. Allah Azza wa Jalla, ya, pencipta langit dan bumi, memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas kita adalah mempelajari kehidupan beliau dan mengikutinya. Kemudian pujian Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga terdapat dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ya. Jadi kalau sudah pencipta langit dan bumi memuji seorang hamba, maka kredibilitasnya tidak bisa diragukan lagi. Jadi memang dia adalah orang terbaik, manusia terbaik. Maka tugas kita adalah mengikuti yang terbaik dari Allah SWT. Kemudian pujian Allah lagi ya kepada beliau dalam surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam fadlu min haulik. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Lihat di sini Allah mensifati Rasulullah SAW lemah lembut dan ayat-ayat yang lain. Ya, seperti itu. Jadi, Masya Allah, ya, tugas kita untuk meningkatkan keimanan kita adalah kita mulai saat ini kita mempelajari dan kita mengenal tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Kemudian, ya, ketika kita merenungi sifat-sifat ya dan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti banyak yang dicontohkan oleh para sahabat, ya, maka kita akan mampu mengambil manfaat yang sangat banyak. Dan di sini sebab yang paling utama ya di dalam memperkuat kecintaan kita ya di dalam hati seorang hamba ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita bertambah cinta kepada Rasulullah, maka kita akan bertambah keimanan. Dan selanjutnya kita akan mewariskan sikap ittiba, ya, mengikutinya. Dan kita akan melakukan amal saleh sesuai dengan petunjuk-petunjuk beliau. Dan ini adalah pintu utama dari masuknya hidayah kepada diri kita. Kemudian, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah menuturkan bahwa hidayah itu
memiliki beberapa sebab dan beberapa jalan. Dan ini semua ya di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Karena beragamnya akal manusia dan pandangan mereka. Jadi hidayah itu bisa dari mana saja, kapan aja. Jadi Allah membuatnya seperti itu. Hikmahnya dari kenapa? Karena manusia itu kompleks, ya, memiliki beragam akal, memiliki beragam pikiran, tidak bisa diseragamkan, ya, cara untuk memasukkan hidayah kepada manusia. Dan di antara sebab, ya, seseorang mendapatkan hidayah, yaitu ketika mereka ini merenungi sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini merupakan pintu, salah satu pintu untuk mendapatkan hidayah. Seperti itu. Nah, biasanya ya orang-orang yang mendapatkan hidayah melalui cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, mereka merenungi tentang apa? Kesempurnaan akhlak beliau. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesempurnaan akhlak, kemudian memiliki kesempurnaan sifat, kemudian memiliki kesempurnaan dalam perbuatan. Ya, seperti itu. Dan ini yang bisa menggiring kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, Ibnu Sa'di rahimahullah berkata, dan di antara jalan-jalan dan sebab-sebab yang bisa menimbulkan keimanan adalah kita mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui segala macam darinya. Maksudnya dari akhlak yang mulia, sifat-sifat yang sempurna. Jadi kita belajar tentang hal itu. Jadi orang yang mengenal hal ini, maka dia tidak akan pernah meragukan kejujuran dan kebenaran segala hal yang dibawakan oleh Rasulullah dalam Alkitab dan Sunnah. Juga di dalam agama yang hak. Ya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, karena itu mereka memungkirinya? Ya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 69. Dari makna dalil ini bahwa mengenal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menimbulkan sikap bersegera dari orang yang tidak beriman untuk beriman kepadanya, dan bisa bertambah keimanan dari orang yang telah beriman. Ya, seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan kesempurnaan Rasul dan keagungan akhlaknya. Sesungguhnya beliau adalah makhluk yang paling sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qalam ayat 1 sampai 4. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nun, demi qalam dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Rabbmu, kamu Muhammad sekali-kali bukan orang gila. Ya, jadi ini Allah langsung ya yang berfirman ya. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak ada putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti luhur. Jadi di sini ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memiliki akhlak yang sempurna, orang yang memiliki akhlak yang agung. Ya, beliau ini adalah dai yang paling agung, yang mengajak keimanan dan memiliki sifat-sifat terpuji. Wataknya sangat indah, ucapan-ucapannya benar,
dan perbuatan-perbuatannya bijak. Dan dia ini adalah pemimpin yang agung. Ya, beliau ini suri tauladan yang sempurna. Ya, seperti itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ya, jadi seluruh dalil ini menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla ya memberitahu kepada kita bahwa salah satu cara kita meningkatkan keimanan kita adalah dengan mempelajari sirah Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Ya, kita mempelajari keseharian beliau, kebiasaan beliau, ya, yang beliau lakukan dalam hidupnya. Seperti itu. Kemudian, ya, hal yang mampu meningkatkan keimanan dalam diri kita setelah kita mempelajari tentang Rasulullah adalah kita merenungi tentang keindahan agama Islam. Kita merenungi tentang keindahan agama Islam. Karena sesungguhnya ya, agama Islam ini secara keseluruhan adalah keindahan. Akidahnya yang paling selamat. Kemudian kita adalah akidah yang paling benar dan yang paling bermanfaat. Akhlaknya adalah akhlak yang paling terpuji dan paling indah. Dan amal dan hukumnya adalah sebaik-baik hukum dan paling adil. Seperti itu. Jadi dengan sudut pandang yang mulia ini, ya, dengan perenungan yang sempurna mengenai keindahan agama Islam, maka Allah akan memperindah keimanan di dalam hati kita. Allah akan memberikan kecintaan kepada kita, sebagaimana Allah memberikan kecintaan tersebut kepada orang-orang pilihan di antara makhluknya. Firman Allah Azza wa Jalla, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum." Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu. Jadi keimanan di dalam hati ini adalah sesuatu yang paling dicintai dan sesuatu yang paling indah. Dan dengan keimanan ini, seorang hamba akan merasakan manisnya keimanan dan mendapatkannya di dalam hati kita. Sehingga batin kita ini akan terasa indah ya dengan dasar-dasar keimanan tadi. Dan anggota badan kita akan diperindah dengan amal-amal keimanan. Jadi bagaimana ya merenungi tentang agama ini, maka Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jika Anda merenungkan hikmah yang sangat besar di dalam agama yang lurus, millah yang hanif, dan syariat Muhammadiyah ini, maksudnya syariah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini kita kesempurnaannya tidak akan pernah bisa diungkapkan oleh manusia. Indah sifatnya tidak akan tercapai oleh pikiran. Kemudian tidak akan pernah dijangkau oleh akal-akal para cendekia, walaupun mereka bersatu. Walaupun dengan menggunakan akal orang yang paling cerdas di antara mereka. Ya, jadi tidak ada yang mampu memikirkan kesempurnaan ya, dan tidak mampu mengungkapkannya. Saking sempurnanya syariat ini. Ya, seperti itu. Syariat ini adalah hujjah dan sekaligus menjadi objek dari sebuah hujjah. Dan ketika kita merenungi keindahan agama ini, kita perhatikan ya, perintah-perintah dari agama ini, larangan-larangan yang ada di dalamnya, syariat hukumnya, tentang akhlaknya, tentang adab yang terkandung di dalam agama ini, maka merupakan jalan keluar untuk apa?
untuk kita makin menambah keimanan. Dan renungan-renungan seperti ini yang kita lakukan, ini mampu menambah keimanan kita. Dan ketika orang yang kuat perenungannya tentang agama Islam ini, dia akan memiliki kaki yang kuat, yang tertancap di dalamnya. Ya, mengenal keindahan dan kesempurnaan agama ini. Kemudian orang yang mengenal agama Islam, maka dengan sendirinya dia akan memiliki kekuatan keimanan, keteguhan, dan akan teguh dalam memegang agama ini. Seperti itu. Nah, di sini ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah ya diperkuat oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal ya, barang siapa ada di dalamnya, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ummahati fillah, ya, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Jadi ini kunci manisnya iman yang pertama. Merasakan manisnya iman yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bahwasanya ia mencintai seseorang, ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi kalau di Islam kita diajarkan untuk mencintai seseorang itu karena Allah Azza wa Jalla. Makanya ada ungkapannya. Misalnya kalau sesama muslimah, uhibbuki fillah. Kita mengucapkan kepada suami kita, uhibbuka fillah. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang mampu ya hati kita merasakan manisnya iman adalah ia tidak mampu kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak mampu jika dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi dia menjaga hatinya, imannya untuk jauh dari kekufuran. Maka orang-orang yang seperti ini akan merasakan manisnya keimanan. Seperti itu. Kemudian, ya, untuk menguatkan keimanan, selanjutnya kita bisa berikhtiar dengan apa? Membaca perjalanan hidup para salafus salih. Membaca perjalanan hidup para salafus salih. Dan sesungguhnya para salaf ini, ya, 3 generasi yang pertama dari umat ini, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mengikutinya dengan baik, orang-orang yang pertama di dalam Islam adalah sebaik-baik generasi. Mereka ini ummahati fillah adalah pembela Islam yang memberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Dan mereka ini adalah singa-singa Allah Azza wa Jalla dalam peperangan. Dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa-peristiwa besar dalam agama ini. Makanya mereka ini sirahnya butuh kita pelajari seperti itu. Kemudian ya dalil keutamaan mereka disampaikan dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi makna dari ayat ini adalah sesungguhnya mereka ini, para sahabat Nabi ini adalah sebaik-baik umat yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Ya, kita sering dengar ya, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kita sering dengar hadis seperti itu. Ya, di dalam redaksi yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairu ummati al-qarnu alladhi bu'ithu fihim, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah
generasi pada zaman di mana aku diutus kepada mereka, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Jadi mereka ini, generasi ini adalah generasi yang langsung bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka benar-benar mempelajari seluruh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mempraktekkannya, mengamalkannya, ya. Dan mereka ini orang-orang yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Kemudian mereka juga memperhatikan keadaan diri mereka dan kekuatan iman mereka. Mereka juga selalu memperhatikan kekuatan ibadah mereka, semangat mereka ya dalam melakukan ketaatan. Kemudian mereka juga punya sifat berpaling dari dunia fana dan menghadapkan diri mereka kepada akhirat yang kekal abadi. Maka dari perenungan ini ya, kita akan menjumpai banyak kebaikan dan banyak sifat yang bisa mendorong kita untuk benar-benar mencontoh kepada para salafus salih ini. Mereka ini senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, kemudian mereka ini adalah orang-orang yang kaum yang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi memang penting sekali ya kita mengetahui cerita tentang mereka ini, kisah tentang mereka ini, untuk menguatkan keimanan kita dan menjadi motivasi ya agar kita mampu untuk meniru apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah wasilah-wasilah bagaimana kita mampu untuk meningkatkan keimanan kita ya walaupun kita hidup dalam akhir zaman, di akhir zaman. Tapi cerita-cerita para salafus salih, cerita para rasul ya itu bisa kita akses sekarang ya. Ada buku, ada media sosial, ada online, ada offline ya, banyak sekali dan banyak kitab-kitab yang membahas tentang sirah mereka ini. Dan carilah yang sahih. Carilah yang sahih untuk menguatkan keimanan kita. Gitu. Maka dari pembahasan ya hari ini ya, bisa kita simpulkan bahwa cara meningkatkan keimanan itu kita harus banyak bertafakur, ya, merenungi, berpikir, ya, dari apapun yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ya, baik kita mengenal Allah Azza wa Jalla, setelah itu kita mengenal Rasulnya, kemudian setelah itu kita mengenal para salafus salih, ya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan ini yang akan membuat kita kuat dari sisi keimanan. Kita mampu menghadapi fitnah-fitnah, syubhat, dan hawa nafsu yang terdapat di akhir zaman ini. Ketika kita mampu untuk menjalankan apa yang menjadi suri teladan yang mereka berikan kepada kita. Dan ini butuh ilmu. Ini butuh ilmu. Tidak bisa misalkan kita belajar tanpa ilmu. Kita mempraktekkan tanpa ilmu. Tidak mungkin. Jadi makanya butuh belajar terlebih dahulu. Hakadha. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita cukupkan untuk hari ini. Ana serahkan ke moderator. Tafadhali masykur. Ya. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi menjadi ilmu nafi' bagi kita semua, sehingga mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi kita. Jazakumullahu khairan kepada Ustazati Halidah Kudah hafizahullah ta'ala. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak untuk Ustazah. Jazakumullahu khairan kepada ummahat. Semoga
Jazakumullahu khairan kepada ummahat semua yang sudah hadir. Afwan jiddan jika ada kesalahan dari Ana selaku moderator. Jangan lupa ummahat, materi yang dicatat barusan diposting dan di-tag di Raudatus Salihat dan juga ke akun Ustazah Lida Kudah. Izin mengingatkan kembali, nanti di jam 1 siang kita juga ada sesi kedua bersama Teh Inayah Nurlia Raza dengan tema ikhtiar memaksimalkan ibadah dari sudut pandang holistik. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.